Bab 267, Pembenaran. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya tidak akan memikirkan banyak perbedaan dalam ukuran jika bukan karena cara para penguasa bereaksi terhadapnya. Bukan hanya ekspresi kaget mereka, itu adalah cara mereka menatapku segera setelah itu, seolah-olah akulah penyebabnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ini adalah kesalahan saya atau bukan, saya tidak akan mengetahuinya sampai setelah pertempuran. Para caralian yang diinfus steroid bermunculan dari tanah oleh lusinan dan sepertinya mereka tidak akan berhenti dan menunggu kami menyelesaikan percakapan terlebih dahulu. Formasi lingkaran 3 lapisan. Suara yang jelas terdengar dari dalam kekacauan. Para pendaki saling memandang, termasuk diriku sendiri, terutama karena aku tidak tahu apa itu formasi lingkaran berlapis 3. Sisanya, bagaimanapun, memiliki keraguan dan keengganan tertulis di seluruh wajah mereka. Sekarang, suara yang sama meraung. Itu adalah seorang ascender dari tim Daria. Suaranya yang tegas memotong para pendaki, memacu mereka untuk mengikuti perintahnya. Selain diriku dan tim Caira, sisanya membentuk lingkaran lepas dengan 3 lingkaran yang berpusat di sekitar Daria dan ascender lainnya yang memegang tongkat emas. Tahu apa itu formasi lingkaran 3 lapis? Aku bertanya pada Regis. Tidak tahu. Menjadi nakal seperti Caira, Taegen dan pendekar pedang berambut coklat berarti pembangkangan atau ketidaktahuan, keduanya tidak bagus pada saat ini. Aku mendapat posisi antara trader dan petapa jarak dekat lainnya di cincin terluar, menyimpulkan bahwa formasi ini berpusat di sekitar menjaga Caria, yang aku tahu adalah seorang ahli sulap, ya, apapun istilah yang disebut oleh Alakrian, dan pria kurus dengan bengkok hidung, terlindungi. Tidak ada sinyal yang menunjukkan, tidak ada kata-kata yang menandai awal pertempuran kami. Kami hanya bertarung sambil saya mengontrol kekuatan saya agar tidak menonjol. Kekuatan para caralian mencerminkan perawakan mereka yang membesar namun kecepatan mereka tidak terhalang. Tetap saja, saya telah mengalami yang lebih buruk dan keluar hanya lebih kuat. Bulan-bulan putih melengkung di sekitarku saat belatiku berkilat dengan kecepatan dan akurasi yang mematikan. Dengan aether menambah tubuh saya, tendangan dan serangan saya membuat saya menjadi badai yang tidak bisa dilewati. Formasi lingkaran berlapis 3 terus bergeser untuk menghindari akumulasi mayat caralian, dan semuanya tampak seperti itu berjalan dengan baik sampai pendaki pertama terbunuh, membuka lubang di cincin luar. Halaman dalam, teriak seorang ascender ramping yang ditempatkan di tengah ring. Dia memegang tongkat 4 dengan sekitar selusin bola petir yang melayang di sekelilingnya. Segera, 2 orang di kedua sisi pendaki yang mati itu dengan mulus mengisi celah dan kami melanjutkan tanpa henti. Jika saya tidak melihat kam yang berbeda didirikan untuk setiap pasangan atau trio pendaki, saya akan berasumsi bahwa mereka semua adalah bagian dari unit yang sangat terlatih. Perhatian saya kemudian beralih ke lingkaran dalam formasi kami. Terlepas dari prasangka awal saya terhadap Daria karena pakaiannya yang agak sugestif dan sikapnya yang pemalu, tampaknya keahliannya sangat bagus. Senjata utamanya sepertinya terdiri dari menyulap tombak es dari kelembaban di udara serta menciptakan ledakan angin di sekitar musuh-musuhnya. Penyihir jarak jauh di sampingnya hanya menggunakan sihir api, tetapi memiliki variasi mantra yang lebih luas di bawah ikat pinggangnya, dari bola api yang terlempar hingga gelombang panas terik yang mampu melelehkan kulit keras para caralian. Keduanya tepat dengan kekuatan dan keakuratan keterampilan mereka meskipun dikelilingi oleh cincin ascenders yang berfokus untuk melindungi mereka berdua serta cincin luar yang bertarung untuk membunuh sebanyak mungkin caralian. Melihat caralian mendekat, aku menendang mayat di tanah, mengenai targetku dengannya sambil melempar caralian lain yang mencoba menyelinap ke kananku. Aku mencengkeram belati yang dikaitkan ke jariku dan mengarahkan pedangnya melalui mata caralian yang sedang berjuang sebelum menyerap sisa eter dari mayatnya. Meskipun ada tambahan kekuatan, kecepatan, anggota badan, dan paku yang menonjol keluar dari tubuh para caralian, mereka membawa lebih banyak aether, yang membuat melawan mereka sebenarnya lebih mudah bagiku. Tiba-tiba, jeritan kesakitan menarik perhatianku. Aku menoleh untuk melihat trader menekan sisinya dengan darah merembes di antara jari-jarinya. Bersamaan dengan itu, lengannya yang bebas menghalangi rahang caralian untuk menggigitnya. Sial. Berbalik ke belakang, aku berlari ke arah trader, menebas bagian belakang lutut caralian dan menusuk sisi tenggorokannya secara berurutan. Pengguna tantangan itu menatapku dengan ekspresi bingung dan bingung. Mengapa? Kita tidak bisa mendapatkan celah lain di lingkaran luar, aku membenarkan. Tetap hidup. Dia adalah seorang Alakrian. Mengapa saya peduli apakah dia hidup atau mati? Saya mencoba berpikir sendiri bahwa akan sulit bagi saya untuk melewati zona konvergensi ini tanpa bantuan mereka, tetapi saya tahu bukan itu masalahnya. Mungkin saya berpikir bahwa semakin saya berinteraksi dengan para penguasa ini, semakin banyak saya bisa belajar tentang ruang bawah tanah ini, atau reliktom, sebagaimana mereka menyebutnya, dan bahkan lebih banyak tentang Alakria itu sendiri. Dan jika saya benar-benar berakhir di Alakria setelah keluar dari sini, masuk akal untuk tidak menarik perhatian di jantung benua yang berperang dengan saya. Tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku mulai berpikir bahwa aku menganggap trader dan yang lainnya bukan sebagai musuhku dan lebih sebagai orang yang ingin melalui cobaan ini, sama seperti saya. Iklan. Saya mencaci diri sendiri. Tidak mau mengakui bahwa saya memiliki perasaan apapun kecuali permusuhan terhadap Alakrian ini.
Saya ingin membenci orang-orang ini, tidak, saya perlu membenci mereka. Bagaimana lagi aku bisa kembali ke Dicaten dan berperang melawan mereka? Oi, Putri, meskipun Anda tidak membutuhkannya, mendapatkan bantuan mereka dan bekerja sama tidak akan merugikan. Anda salah, saya mengirim kembali saat saya menusukkan pisau saya tepat di bawah rahang seorang caralian. Anda memiliki ingatan saya tentang perang, Regis. Orang-orang inilah yang membunuh ayah dan Adam saya. Dan Anda ingin saya bekerja sama dengan mereka. Bantu mereka. Aku tahu, tapi kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menganggap orang-orang ini sebagai musuhmu. Mereka masih. Diam, aku meraung keras. Mereka adalah musuhku. Dan tidak peduli seberapa cerdasnya Anda tetaplah sebuah senjata. Ingat bahwa Regis terdiam dan amarah yang mendidih di perutku semakin membesar. Mengutuk pelan, aku membuang fasad seorang pejuang yang berjuang untuk tetap hidup dan mengambil langkahku, hanya terpaku pada pertempuran yang ada. Saya menggunakan caralian sebagai boneka untuk menguji berbagai teknik untuk dimasukkan ke dalam gaya bertarung saya yang berkembang dengan Aether. Saya berkonsentrasi pada perasaan menutupi diri saya dengan Aether. Merasakan perbedaan mendasar dari saat aku pernah melakukan hal yang sama dengan mana. Sulit untuk dijelaskan, tapi lebih padat, namun lebih lentur dan lembut. Sedemikian rupa sehingga konsentrasi yang dibutuhkan untuk menyelimuti tubuh saya dalam Aether tanpa bocor atau menyebar. Berkonsentrasi pada proporsi Aether ke bagian tubuh yang berbeda juga jauh lebih besar daripada saat aku melakukan hal yang sama dengan mana. Namun, perbedaan hasil tidak bisa diabaikan. Kekuatan yang diterima tubuh saya sebagai Aether yang disedot melalui anggota tubuh saya terasa seolah-olah otot yang diperkuat adalah milik saya dan lapisan pelindung Aether adalah kulit saya yang menebal. Rasanya tidak dipinjam seperti saat aku memperkuat diriku menggunakan mana. Dalam retrospeksi, ketidakmampuanku untuk menggunakan sihir elemen akan memukulku lebih keras jika bukan karena latihanku dengan Cordry. Diajari untuk menghemat mana dan bertarung dengan gerakan minimal dan efisiensi maksimal sambil menangani kerusakan yang paling mungkin membuat saya lebih baik sekarang daripada selama perang setelah pelatihan saya. Saat aku terus tersesat dalam pertempuran, aku membawa kembali kenangan waktuku dengan Asura Botak, semua saat dia telah membunuhku di ranah jiwa sambil mengajariku cara bertarung. Gerakannya lancar namun tajam dan kecepatan di mana dia bisa bergerak sangat dingin. Ditambah dengan maksud rajanya yang benar-benar bisa memeras udara keluar dari paru-paru penyihir inti perak dan aku bisa melihat mengapa dia dihormati bahkan di antara para Asura. Saat itu, dia telah mengajariku cara bertarung hingga batas tertinggi manusia, tapi bagaimana dengan sekarang? Bisakah saya mencapai level Cordry dengan tubuh dan Aether baru saya? Bisakah saya melampaui dia? Pikiranku tetap tajam karena semua pikiran ini berpacu dalam pikiranku, tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Pikiranku sadar namun itu memblokir segalanya kecuali musuh yang mampu menyakitiku. Begitulah cara saya bertarung sejak bangun di lubang neraka ini. Itu telah dimakan atau dimakan, dan dengan inti mana saya hancur, saya bertarung dan berlatih setiap hari untuk tidak menjadi yang terakhir. Kata-kata yang telah saya ucapkan pada Regis mengancam akan muncul kembali, tetapi saya menguburnya dengan berkonsentrasi pada suara pertempuran, derak dan gemeretak batu saat mereka menginjak tanah, peluit halus angin saat caralian mengayunkan kaki kurus mereka. Merunduk di bawah rahang patah dari seekor caralian, saya menjatuhkannya dari kakinya dengan tendangan sapuan rendah. Saat ia bergegas untuk bangkit kembali, saya fokus pada caralian lain yang meluncur ke arah saya. Membagi Aether antara kaki belakang saya dan ujung siku saya meledak, mendorong telapak tangan saya yang mendukung ketinjuku untuk memperkuat serangan saya. Tulang tajam yang melindungi tubuh caralian hancur karena benturan dan siku saya menusuk bagian tengah tubuhnya seperti ujung tombak. Caralian itu jatuh ke tanah dengan tulang punggungnya patah. Saat kejang di tanah, saya menggeser kepalaku ke kiri untuk menghindari caralian yang telah saya tersandung. 2. Tusukan yang ditempatkan dengan baik kemudian dan kedua caralian ditambahkan ke tumpukan mayat saya. Mataku mengamati mangsa berikutnya, dan hanya ketika aku tidak dapat menemukan lagi, akhirnya aku menyadari bahwa langit telah berubah menjadi biru dan mayat-mayat yang berserakan di sekitarku perlahan-lahan memudar. Melihat sekeliling, saya melihat beberapa Ascenders bercampur dengan mayat caralian yang memudar. 5 pendaki tampaknya tewas dalam gelombang ini, angka yang tidak terlalu berarti bagi saya, tapi saya yakin rekan tim almarhum tidak merasakan hal yang sama. Daria dan Trider adalah 2 dari 7 orang yang masih berdiri. Daria dalam kondisi yang cukup baik selain beberapa luka di kakinya dan air mata di jubahnya. Trider sedang menggendong sisa luka di lengan kirinya yang berdarah, wajahnya tenang sambil bernapas dengan berat. Namun, keduanya memiliki ekspresi yang tidak bisa saya lihat. Apakah itu ketakutan? Marah? Kedua, tidak masalah. Orang-orang ini adalah musuhku sama seperti para caralian. Apapun yang mereka putuskan untuk dilakukan, paling tidak, saya akan dapat dengan mudah melarikan diri. Regis tetap diam sementara aku menjaga tubuhku dibalut Aether dan cengkeramanku erat di belati. Terlepas dari keadaan saya yang terganggu, puluhan tahun pertempuran dan mengasah naluri saya mulai terjadi dalam sekejap saat saya merasakan, alih-alih melihat, seseorang dengan cepat mendekati saya. Berputar di atas tumit saya meraih pergelangan tangan penyerang kejutan saya, menekan ujung bilah saya ke tenggorokannya.
Saya menghentikan serangan saya selama sepersekian detik karena terkejut, dan dalam hitungan detik itu tangan yang memegang belati putih saya diraih oleh sebuah tangan yang besar dan saya mendapati diri saya berhadapan tidak hanya dengan Chaira, yang pergelangan tangannya ada dalam genggaman saya, tetapi juga Taigen, yang meraih tanganku, dan pendekar pedang, yang senandung pedangnya diarahkan ke sisi tubuhku yang terbuka. Alih-alih ragu-ragu karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba, aku marah karena marah. Apa ini? Lepaskan dia, perintah Taigen saat jari-jarinya yang tebal menyentuh tanganku. Dia menyerang saya. Aku menanggapi dengan tenang dengan nada datar tetapi tekanan aeterik yang aku keluarkan bahkan mempengaruhi pelindung Chaira saat ekspresi mereka menjadi tegang. Kupikir, aku membayangkan banyak hal, gumam Chaira, tapi dia tidak sedang berbicara denganku. Mata merahnya yang bergetar terpaku pada pedang putih yang berjarak beberapa inci dari tenggorokannya. Tapi aku benar, mata Chaira menatap mataku, ekspresinya kasar. Kenapa kamu memiliki pedang kakakku?